Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kita kembali lagi dengan tugas terakhir survei dan pemetaan semester 1 peta kontur Universitas Negeri Padang menggunakan leveling, yaitu membuat peta kontur seluruh daerah UNP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agi Ananda Pratama, NIM 22080004. Baiklah, kita mulai saja. Nama kelompok saya yaitu saya sendiri Agi Ananda Pratama, yang kedua Ahmad Furqan Hamdani, ketiga Afdal, keempat Alvito, yang kelima adalah Cherry. Data diri saya, nama Agi Ananda Pratama, NIM 22080004, program studi D3 Teknik Pertambangan. Dosen pengampu Pak Riko Mayudi, STMT. Baiklah, kita masuk aja. Yang A, definisi survei dan pemetaan. Pengertian survei pemetaan adalah pengumpulan data primer dan sekunder, diantaranya melibatkan seseorang surveyor menggunakan instrumen lapangan sebagai alat untuk mendeskripsikan fitur-fitur di lapangan. Dikemas dengan ringkasan informasi, dapat digunakan untuk semua orang atau khusus. Yang kedua, yang selanjutnya fungsi alat leveling. Waterfast atau leveling berfungsi untuk menunjukkan seberapa sejajar atau tegak lurus suatu permukaan untuk kepentingan proyek-proyek yang biasanya proyek ini berhubungan dengan tanah, untuk pembuatan tanda dan kolom pada dinding sebagai acuan untuk pekerjaan lainnya. Digunakan untuk pengecekan settlement suatu bangunan, serta agar kita bisa mendapatkan akurasi yang sempurna untuk memasang lantai. Waterfast biasanya digunakan untuk menentukan beda tinggi titik-titik yang ada di permukaan bumi. C. Pengertian peta kontur. Peta kontur ialah peta yang berisi gambar dari ketinggian tempat dengan menggunakan sebuah garis kontur. Garis kontur merupakan garis penghubung suatu tempat permukaan tanah di dalam peta. Peta ini berguna untuk mengetahui tempat yang memiliki ketinggian yang sama di permukaan bumi. D. Proses pengolahan data dan pembuatan peta kontur. Yang pertama, proses pengolahan data menggunakan Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang berguna, salah satunya dalam mengolah data sejenis ini melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, dan lainnya. Hal ini mempermudah dalam pengolahan data, pengukuran karena data yang diperoleh banyak. Maka dari itu, untuk mempermudah olah data digunakan Excel dengan menggunakan rumus yang tercantum. Yang kedua, proses pengolahan data menggunakan ArcGIS. ArcGIS adalah paket perangkat lunak yang terdiri dari produk perangkat lunak sistem informasi geografis yang diproduksi oleh Esri. ArcGIS meliputi perangkat lunak berbasis Windows sebagai berikut: RReader, yang memungkinkan pengguna menampilkan peta yang dibuat. Metode pengukuran. Metode yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu metode polar. Pengukuran bidang tanah menggunakan metode polar adalah pengukuran yang dilakukan dengan mengambil data jarak, trilaterasi, triangulasi itu sudut, dan sudut di setiap titik yang sudah ditentukan dengan bantuan prisma yang didirikan di setiap patok untuk mendapatkan luasan dari bidang tanah tersebut. Yang kedua, metode poligon. Metode poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua, dan seterusnya. Inilah data praktikum, hasil data praktikum saya atau data pengukurannya. Analisis data. Pertama, mencari jarak optis sama dengan BA kurang BB kali 100. Mencari beda tinggi delta H sama dengan TA kurang BT. Sistem koordinat.
X, Y, Z. Mencari nilai X, X sama dengan X tambah JO atau jarak optis dikali sin azimut. Mencari nilai Y sama dengan jarak optis dikali cos azimut. Mencari nilai Z ditambah BT atau beda tinggi. Dan inilah hasil dari peta kontur saya. Kesimpulan. Yang pertama, pengukuran bidang tanah menggunakan metode polar adalah pengukuran yang dilakukan dengan mengambil data jarak, triliterasi, triangulasi, sudut, dan sudut di setiap titik yang sudah ditentukan dengan bantuan prisma. Yang kedua, rumus yang digunakan. Yang pertama, mencari jarak optis BA kurang BB dikali 100. Yang kedua, mencari beda tinggi data H sama dengan TA kurang BT. Yang ketiga, titik koordinat X, Y, Z berperan dalam membuat peta kontur dan titik koordinat yang didapat dari pengukuran dengan metode polar sistem koordinat X, Y, Z. Mencari nilai X sama dengan X tambah JO atau jarak optis kali sin azimut. Mencari nilai Y, jarak optis dikali cos azimut. Mencari nilai Z ditambah BT atau beda tinggi. Sekian, terima kasih. Baiklah, sampai di situ saja presentasi saya kali ini. Kalau ada data yang salah atau pengucapan yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belikan tuh sebelum ini bisa ya, Mas? Iya, Belikan. premium dulu. Enggak pakai apa. Nanti ya caro-caro. Banyak saya belikan. Wadah YouTuber. Stop record.